Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada ila yaumil qiyamah. Insyaallah sudah ada Ibu Tring ya, sambil menyimak sambil beraktivitas tidak masalah. Nah, insyaallah kita lanjutkan pelajaran kita daripada hadis tematik, mata kuliah hadis tematik, dan kita mencoba untuk membahas hadis ke-22 daripada kumpulan hadis arba'in, dan insyaallah nanti kalau masih ada waktu kita lanjut ke hadis ke-24. Nah, al-hadis tsani wal 20 an Nabi Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala. Dari Abu Abdullah, ya, yaitu Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala. Bahwa pernah ada seseorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, "Ara'aita idza shallaitul maktubat?" Bagaimana pendapatmu? Jadi ara'aita ini kalau mau kita terjemahkan ya. Ara'aita ini. Apa pendapatmu? Ya. Idza shallaitul maktubat, bila aku telah melakukan atau menjalankan salat-salat yang wajib, salat 5 waktu. Wa sumtu Ramadan, dan juga berpuasa Ramadan, puasa wajib bulan Ramadan. Wa ahlaltul halal, dan juga aku menghalalkan, aku yakini halal apa yang memang Allah halalkan. Wa haramtul haram, dan juga aku yakini haram apa saja yang memang Allah haramkan. Walam azid ala dzalika syai'an, dan aku tidak tambahkan lagi sesuatu apapun setelah aku amalkan hal-hal tadi. Jadi apa tadi? Salat wajib 5 waktu. Ya, ini mungkin di Arab Badui yang bertanya ya, biasanya seperti itu. Kalau disebutkan, Anda pernah dapat faedah, kalau ada istilah dalam hadis dikatakan rojulan, ini biasanya adalah Arab Badui. Karena biasanya orang nggak dikenal. Wallahu a'lam. Dia sudah sholat 5 waktu, sudah puasa bulan Ramadan, dan dia yakini apa yang Allah dia yakini halal, apa saja yang Allah halalkan. Dia yakini haram, apa saja yang Allah haramkan. Dia tidak tambahkan amalan-amalan lain. Apa kata laki-laki tadi? Bertanya kepada Nabi SAW. Adkhulul jannah, apakah aku bisa masuk surga dengan amalan-amalan tadi? Apa kata Nabi SAW? Qala na'am. Qala na'am. Ya, kau bisa masuk ke dalam surga. Hadis rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, ahlan, ana mau sapa dulu ya. Ahlan wa marhaban, Ibu Tri dan Bapak Budawin yang alhamdulillah sudah bisa hadir di kesempatan yang bernama insyaallah Allah berkahi. Nah, hadis ini berbicara tentang kita sebelum membaca praktik baca apa nama latihan membaca ya, berbicara tentang amalan-amalan yang ditanyakan oleh seorang yang tidak dikenal, dan biasanya adalah orang-orang Arab Badui. Dia bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bisa nggak dia masuk surga? Tapi amalnya itu nggak banyak. Dia hanya sholat 5 waktu. Artinya dia nggak sholat sunnah. Dia tidak sholat sunnah rawatib, tidak sholat sunnah duha, tidak sholat sunnah apa aja.
Dia hanya sebatas sholat, tapi sholat pun yang 5 waktu toh. Kemudian dia puasa, dia tidak puasa Syawal, dia tidak puasa Senin Kemis, dia tidak puasa 3 hari di setiap bulan. Artinya dia tidak puasa sunnah yang lain, dia hanya puasa Ramadan. Kemudian dia lakukan amalan yang lain yaitu apa namanya meyakini kehalalan apa yang Allah halalkan. Misalkan Allah halalkan yang namanya jual beli. Dia yakini itu. Allah halalkan yang namanya pernikahan. Dia yakini itu. Allah halalkan apa yang namanya makanan-makanan dan minuman-minuman yang baik. Dia yakin itu. Minum susu, minum ini, dan seterusnya. Kemudian, dia juga yakin apa yang haram. Dia yakin haram apa yang Allah haramkan. Dia yakin bahwasanya riba adalah haram. Dia yakin perjudian haram. Dia yakin bahwasanya zina adalah haram. Dia yakin adalah mencuri adalah haram. Dia yakin bahwasanya makan makanan yang buruk seperti daging babi dan seterusnya haram ya haram. Dia tidak menentang itu. Ya. Kemudian kalau kita lihat di sini dia tidak bertanya tentang zakat. Dia tidak bertanya tentang haji. Ya. Ini apa namanya? Ini tidak termasuk apa yang sudah menjadi uh, pintu masuk Islamnya seseorang yaitu dengan syahadatain ya. Kalau syahadatain jelas. Ya. Wallahu alam disebutkan oleh sebagian ulama kenapa tidak disebutkan dia melakukan bertanya tentang dia melakukan zakat dan haji mungkin karena rojul ini lelaki yang tidak dikenal ini bisa jadi dia dari kalangan kaum fuqara dan masakin. Orang yang fakir tentu tidak ada kewajiban zakat. Orang yang fakir tentu dia tidak ada kewajiban berhaji. Artinya apa? Dia wajib haji tapi karena tidak ada istita'ah maka tidak bisa haji. Dia juga wajib zakat karena tapi dia tidak punya harta untuk bisa dizakati dan belum mencapai nisab, belum apalagi haul ya. Maka tidak ada yang bisa dizakati. Maka dia bertanya sebagaimana apa yang ditanyakan yang dia lakukan daripada kewajiban yang ada. Sholat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, meyakini apa yang Allah halal, meyakini halal apa yang Allah halalkan, meyakini haram apa yang Allah haramkan. Dan dia tidak tambahkan lebih daripada apa yang telah dia sebutkan tadi. Bisa nggak dia masuk surga? Apa kata Nabi SAW? Jawabannya, na'am. Bisa. Inilah indahnya Islam. Penuh kasih sayang Allah Azza wa Jalla. Bagaimana seorang hamba. Toh misalkan dia hanya mencukupkan dengan yang wajib-wajib saja. Ya, Allah tetap bukakan pintu surga bagi hamba tersebut. Inilah yang diistilahkan di dalam Al-Quran dengan istilah uh, wa minhum muqtasid. Ya. Wa minhum muqtasid. Nah, sudah bergabung juga peserta yang berikutnya itu Ibu Rasyidah. Ahlan wa marhaban Ibu Rasyidah. Yang mana coba bacakan ayatnya ya. Di Al-Quran itu wa minhum muqtasid. Muqtasid. Nah, Allah katakan, "Tsumma awrasna al-kitab alladhina istafaina min ibadina, faminhum zalimun li nafsihi, wa minhum muqtasid, wa minhum sabiqun bil khairat biidznillah. Dzalika huwal fadlul kabir." Inilah teman-teman semua bentuk kasih sayang Allah Azza wa Jalla. Orang-orang yang masuk surga nanti, ya, orang-orang yang masuk surga nanti itu ada 3 model. Ya. Ini kita tidak sedang bicara cara masuk surganya orang ya. Ada yang masuk tanpa hisab, ada yang masuk dengan hisab, ada yang masuk dengan nanti diadab dulu dan seterusnya. Kita bicara tentang 3 kelompok manusia yang masuk ke dalam surga. Yang pertama, faminhum zalimun li nafsi. Kelompok yang paling banyak jumlahnya di muka bumi. Di antara mereka adalah orang-orang yang gemar melakukan kezaliman atas dirinya sendiri. Artinya apa? Orang yang banyak melakukan dosa. Ya. Tapi tetap dengan keyakinan bahwasanya orang-orang yang banyak melakukan dosa ini, ketika nanti di surga, dosanya sudah bersih sebelum masuk surga.
Artinya apa? Surga itu tidak menerima dosa secuil pun. Ya. Maka kalau ada orang beriman yang selama di dunia penuh dengan dosa, sebelum dia masuk surga, selama dia tidak melakukan kesyirikan, maka dosanya di bawah kehendak Allah Azza wa Jalla. Kalau Allah mau, Allah azab dulu. Artinya Allah bersihkan dulu dosanya dengan cara diazab. Dan kalau Allah mau, Allah akan ampuni tanpa sedikit pun diazab. Jadi semuanya di bawah kehendak Allah Azza wa Jalla. Ya, dosa besar, ya, ya dosa-dosa besar yang dilakukan seorang hamba, kalau dia tidak apa namanya, tidak bertaubat bahkan, misalkan ada seorang yang beriman, dia bertauhid, dia seorang muslim, dia penuh dengan dosa. Dosa apa aja pernah dia lakukan kecuali syirik. Dan dia tidak bertaubat ketika meninggalnya. Sampai meninggal dia tidak bertaubat. Maka seperti ini, itu masih di bawah kehendak Allah. Tahta masyiatillah. Jadi keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, dosa besar selama di bawah syirik, itu tahta masyiatillah. Insya'a azzabahu. Wa insya'a ghafara lahu. Kalau Allah mau, Allah akan azab dulu. Dibersihkan dosanya. Dan kalau Allah mau, Allah akan ampuni tanpa sedikit pun diazab. Ya, maknanya apa? Hamba tersebut bersih dari dosa, baru masuk ke dalam surga. Ya, bahkan jangankan dosa. Orang masuk surga itu, hati betul-betul sudah dibersihkan. Sebersih-bersihnya. Bersih dari rasa jengkel kepada sesama, apa namanya, orang-orang sekitarnya ketika di dunia. Bersih dari rasa hasad. Bersih di hatinya dari penyakit-penyakit hati yang lain. Ya, jadi tidak ada lagi gondok-gondokan, tidak ada lagi selainnya bahasanya apa? Eh, marah-marahan ya. Ketika hamba masuk surga itu semua sudah bersih. Semua sudah Allah bersihkan. Nah, ini yang kelompok pertama, zalimul li nafsi. Kemudian kelompok kedua, wa minhum muqtasid. Nah, ini yang apa namanya? Pertengahan ya, pertengahan. Ya standar lah, bahasa kita sesuai standar ya. Apa namanya kalau orang itu ya, harga makanannya berapa? Ya standar. Standar standar harga pasaran. Ya. Maka ada kelompok yang masuk surga itu mereka model orang-orang yang muktasid. Nah, muktasid inilah yang dikatakan oleh sebagian ulama apa yang disebutkan di dalam hadis ini. Nah, ini ya. Kenapa tadi saya bacakan ayat tersebut? Ya, ini surah ini ya, surah Fatir. Jadi teman-teman boleh cari nanti di Al-Qur'an surah Fatir ayat 32, ayat 32. Ya, muktasid. Nah, orang yang muktasid ini kelompok yang lain daripada kelompok yang masuk surga. Dia ringkasnya gini, dia melakukan yang wajib dan menjauhi yang haram. Itu singkatnya. Yang wajib dia lakukan, sholat, sholat 5 waktu. Mungkin dia nggak sholat sunnah. Ya, bahkan hanya fokus sholat 5 waktu. Puasa Ramadan, dia nggak puasa sunnah. Yang wajib-wajib lah, kalau misalkan perempuan dia memakai hijab. Ya, ini wajib juga. Kemudian apa lagi? Intinya yang wajib-wajib. Ya. Yang sunnah-sunnah, dia tidak lakukan. Kemudian yang haram, dia tinggalkan. Yang haram-haram, dia jauhi. Nah, dia tidak macam-macam dengan perbuatan yang haram. Ya. Adapun yang halal, yang mubah, ini masih dia lakukan. Orang yang seperti ini, inilah kelompok muktasid. Dan mereka juga mendapatkan kemurahan dari Allah Azza wa Jalla, bisa masuk ke dalam surga. Ya. Dan yang orang model seperti ini juga sedikit. Nah, yang paling sedikit lagi adalah yang kelompok ketiga. Wa minhum sabiqun bil khairat. Ya. Adapun kita, ya, ya kita nggak pede mengatakan muktasid, apalagi sabiq bil khairat. Orang-orang seperti kita, teman-teman semua, sangat-sangat pantas kita mengatakan. Ya mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memasukkan kita ke dalam surga. Yang jelas, bagaimana kelompok yang terbanyak di antara manusia yang masuk ke dalam surga daripada orang-orang kalangan beriman adalah zalimul li nafsi. Yang banyak melakukan kezaliman atas dirinya sendiri.
Adapun yang paling paling qalil, paling sedikit, paling nadir, paling langka adalah sabiqul bil khairat. Dan inilah apa namanya kelompok para nabi, para sahabat, ya, yang mereka berlomba-lomba dalam kebaikan. Biidznillah. Ya. Dikatakan oleh para ulama atau sebagian ulama mengatakan ayat ini apa namanya eh bentar. Nah, lanjutan ayatnya. Jannatu adni yadkhulunaha. Afwan, sebelum Anda sebutkan perkataan ulama tadi ya. Allah katakan di ayat setelahnya, di ayat ke-33, Jannatu adnin. Surga Aden. Mereka semua akan memasukinya. Yadkhulunaha. Yuhallawna fiha min asawir. Mereka akan diberi perhiasan. Ya, min asawir. Min dhahab wa lu'lu'a. Wa libasuhum fiha harir. Dan pakaian mereka adalah berupa pakaian berkain sutra. Allah katakan yadkhulunaha. Padahal yang Allah sebutkan tadi siapa? Yang pertama zalimun li nafsi, kelompok pertama yang banyak melakukan kezaliman. Tapi catatannya apa? Mereka orang-orang beriman, bukan orang kafir. Yang kedua, kelompok kedua muktasid. Ini juga istilahnya kelompok yang sangat sedikit, kelompok yang nggak banyak di situ, nggak banyak apa namanya orang. Yang paling sedikit lagi sabiqu bil khairat. Ini kelompok yang sangat-sangat lebih sedikit lagi, tidak banyak. Dari kalau dibandingkan jumlah manusia yang ada, jumlah kaum beriman yang ada. Tapi semua tadi, tiga kelompok tadi, Allah katakan, yadkhulunaha. Mereka semua akan masuk ke dalam surga. Mereka semua akan masuk ke dalam surga. Nah, ulama mengatakan, wawu yang ada di kata yadkhulunaha, nanti kalau teman-teman mau cek ya, di ayat surat Fatir, ayat 33, di sana ada kata yadkhulunaha, wawu yang ada di situ adalah wawul jamaah. Berkata sebagian ulama, sangat pantas wawu ini untuk ditulis dengan ma'ul ainain, pinta air mata. Air mata kebahagiaan. Bagaimana Allah Azza wa Jalla sangat-sangat begitu murah, begitu sayang kepada hamba-hambanya, terutama orang-orang yang beriman. Ya, itulah apa namanya dalamnya uh, makna daripada asma Allah, nama Allah Ar-Rahim. Ya, Allah menyayangi orang-orang yang beriman. Nah, kemudian ini tadi global daripada apa namanya faedah hadis ya. Kemudian kita masuk kepada ta'rif rawi. Huwa sahabiyul jalil Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu. Dia adalah Jabir bin Abdullah Al-Ansari. Kunyatuhu Abu Abdullah. Kunyah ini nama panggilan ya, nama panggilan dan itu tidak mesti harus dengan nama anak. Jadi kunyah itu bisa dengan nama anak, laki atau perempuan, bisa dengan nama ponakan, bisa dengan nama sesuatu yang dia sukai, bisa dengan nama profesi, macam-macam. Maka seperti Abu Hurairah, Abu Hurairah dikatakan Abu Hurairah bukan berarti dia punya nama anak Hurairah, tapi karena dalam suatu kesempatan pernah pulang dari tempat gembala hewan ternak dan dia menggendong seekor kucing kecil. Maka sejak itu dia dijuluki Abu Hurairah. Bagaimana ibunda kita Aisyah, Ummu Abdullah, bukan berarti Aisyah memiliki anak dan Aisyah tidak memiliki anak sama sekali, tetapi beliau memiliki ponakan dari saudarinya yaitu Asma binti Abi Bakar yaitu Abdullah bin Zubair. Maka beliau diberi kunyah Ummu Abdullah. Ya. Syahida bai'atal aqabah. Nah, Jabir bin Abdullah ini pernah menyaksikan bai'at aqabah. Wa huwa saghir dan ketika itu dia masih anak-anak, masih kecil. Wa kana minal mukatsirina li riwayatil haditsin nabawi dan beliau termasuk orang yang banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu. Tufiya radhiyallahu anhu sanah 77 min hijrah. Beliau meninggal di tahun 77 Hijriah. Wallahu alam, ini Jabir ini sepertinya adalah Jabir yang dalam satu kesempatan pernah apa namanya ditanya oleh Nabi SAW, apakah kamu sudah menikah? Kemudian katanya sudah dengan perawan atau dengan janda? Katanya dengan janda. Kenapa tidak dengan perawan supaya kamu bisa saling bermain-main dan seterusnya?
Kemudian Jabir mengatakan di sana memang dia sedang menjalankan wasiat ayahnya untuk mencari perempuan yang bisa mengasuh adik-adiknya. Seperti itu. Karena dia masih memiliki adik-adik yang butuh untuk diasuh, terutama oleh istrinya. Nah, tentunya berbeda mereka seorang perawan dan seorang janda. Dan dia termasuk sahabat yang, atau dia, mungkin dia sahabat Jabir ini adalah sahabat yang dalam peristiwa perang Khandaq. Perang Khandaq itu, ya, perang terakhir yang posisinya kaum muslim diserang oleh musuh. Atau nama lainnya perang Ahzab. Jadi kalau kita bicara sejarah ya teman-teman semua, sejarah perang. Dan itu kan mulai terjadi setelah Nabi SAW hijrah ke Madinah. Nah, perang yang kaum muslimin dalam posisi diserang oleh musuh itu ada tiga. Dan itu terletak di awal-awal setelah hijrah Nabi SAW di Madinah. Yang pertama perang Badar. Kemudian perang Tabuk. Afan, bukan. Perang Uhud, Afan. Salah sebut. Perang Uhud. Kalau Tabuk itu belakangan. Itu pun tidak terjadi perang kalau Tabuk ya. Perang Uhud. Kemudian perang Khandaq ini yang terakhir. Perang Ahzab namanya, perang Ahzab atau namanya perang Khandaq. Dikatakan Khandaq karena dalam peristiwa perang tersebut kaum muslimin bersama Nabi SAW membangun dengan namanya parit Khandaq. Atau yang dikatakan perang Ahzab karena ketika itu kaum musuh bersekutu. Gak cuma kafir Quraisy, semua apa namanya musuh-musuh Islam bersekutu bersatu padu untuk membumi hanguskan kota Madinah ketika itu. Dan itulah menjadi perang terakhir yang kaum muslimin dalam posisi diserang. Baru setelah itu nanti kaum muslimin akan menyerang musuh. Muncullah perang Khaybar, perang ini dan seterusnya sampai nanti Fathu Makkah. Ya, seperti itu. Dan nanti dilanjutkan oleh sepeninggal Nabi SAW dilanjutkan oleh para khalifah, perang ini dan seterusnya. Ya. Yang model adalah kaum muslim yang menyerang, bukan diserang. Bukan diserang. Nah, di peristiwa perang Khandaq ini ada satu kejadian yang mungkin teman-teman sudah tahu yaitu kisah tentang bagaimana mukjizat Nabi SAW yaitu dengan apa namanya melimpahnya makanan yang tidak habis-habis. Ya, yaitu ketika menjelaskan perang Khandaq kan terjadi di musim yang sangat sulit, di waktu yang di masa yang sangat sulit. Ya, istilahnya untuk apa namanya bahan pangan sulit dan seterusnya. Mereka kelaparan dan sangat dingin ketika itu. Ya. Sampai akhirnya ya setelah tiga atau beberapa hari mereka tidak makan dan seterusnya. Sampai Nabi SAW juga mengganjal perutnya dengan apa namanya dengan batu untuk menahan rasa lapar. Sampai akhirnya ketika Jabir ini melihat, ya kalau nggak salah Jabir ini, Jabir bin Abdullah Al-Ansari, melihat para sahabat kelaparan, kemudian dia pulang ke rumahnya, menanyakan kepada istrinya apakah ada sesuatu yang bisa dimasak. Ya, karena mungkin melihat Nabi SAW sangat lapar dan seterusnya. Kata istrinya hanya ada apa namanya kambing kecil. Kemudian Kang Sondun memerintahkan istrinya untuk memasak kambing tersebut dan sambil membuat adonan gandum dan seterusnya. Kemudian eh, istrinya berpesan, kalau nanti memanggil Nabi SAW dan para sahabatnya jangan banyak-banyak, ya, jangan banyak-banyak. Dan akhirnya Jabir pun melakukan apa yang dipesankan oleh istrinya. Beliau Jabir ini mendatangi Nabi SAW juga tidak teriak-teriak, artinya mungkin bisik-bisik atau bicara pelan ya, yang jelas tidak koar-koar ya, ada makanan gitu enggak. Artinya mengajak Nabi SAW untuk makan di rumahnya, ya. Namun apa respon Nabi SAW? Nabi SAW malah mengumumkan kepada para sahabat untuk semuanya bisa ikut beliau mendatangi rumah Jabir, apa menyantap hidangan makanan yang beliau masak. Dan akhirnya terjadi mujizat Nabi SAW yaitu dengan melimpahnya makanan yang tidak habis-habis. Ya, bahkan dikatakan makanan tersebut masih utuh seperti sedia kala ketika dimasak. Dan mukjizat inilah yang orang-orang belakangan ya tidak ada yang bisa meniru. Ya, ini kekhususan mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian faedah hadis, faedah lain daripada hadis. Tadi kita sudah bicara globalnya hadis tadi ya tentang kita hubungkan dengan ayat yang ada di Al-Quran. Kemudian dikatakan oleh muallif, "Alal muslim ayas alal ulama an umuri dinihi allati yajhaluha." Wajib bagi seorang muslim untuk bertanya kepada ahli ilmu
an umuri dinihi, tentang perkara-perkara agamanya yang dia tidak tahu. Sebagaimana tadi, laki-laki tadi, Arab Badui tadi, dia bertanya kepada Nabi SAW, bisa nggak dengan cukup melakukan amalan tadi, terus nanti masuk surga? Kata Nabi, bisa. Terlebih kalau ternyata laki-laki tadi mungkin masih ragu. Bisa nggak ya? Apalagi mungkin dia sulit melakukan hal amalan-amalan yang lain. Terus dia juga hidup di pedalaman misalkan. Ya, maka ketika dia ingin memantapkan hatinya, menanyakan kejelasan apa yang sudah dia lakukan, tanyakan kepada ahli ilmu. Tanyakan kepada ahli ilmu. Nah, ya paling kita kita yakin bahwasanya kita ini sangat-sangat banyak yang namanya ketidaktahuannya. Ya, sangat-sangat bodoh bahasa. Banyak tidak yang kita tahu daripada perkara agama ini. Ketika kita tidak tahu, maka jangan sungkan bertanya. Dan alhamdulillah di zaman yang Allah mudahkan, serba mudah ini, seperti halnya sekarang ada internet ya. Ada di sana yang namanya Mbah Google, atau sekarang ada yang Mbah AI dan seterusnya. Ya. Itu bisa kita manfaatkan. Walaupun kita juga harus pintar-pintar apa namanya menyaring mana jawaban yang memang pas sesuai Al-Quran dan As-Sunnah dan juga pemahaman para sahabat. Jadi tidak hanya dengan hawa nafsu jawabannya. Ya, kita cari informasinya. Walaupun mungkin itu cara ini juga mungkin tidak tidak bisa kita rekomendasikan secara apa namanya 100% ya. Karena apalagi kan misalkan ada satu permasalahan di dalam agama ini dibahas oleh para ustadz kita misalkan. Dan ternyata yang membahas juga nggak cuma mereka, ada bagi kelompok-kelompok yang lain. Ada misalkan orang-orang dengan pemahaman-pemahaman yang lain. Bahkan orang-orang mungkin orang kafir yang juga menulis artikel-artikel tentang keislaman juga ada. Orang-orang kafir yang paham bahasa Arab, hafal Al-Quran juga ada. Mereka sengaja mempelajari itu untuk merusak pemahaman apa tentang agama ini. Seperti misalkan orang-orang liberal dan seterusnya. Ya. Maka kita pintar-pintar menyaring. Pintar-pintar menyaring. Katakan ketika kita mencari masalah riba. Ya. Masalah riba. Nanti ada yang mengatakan demikian, ada yang mengatakan demikian. Oh, ada ustadz ini membolehkan. Oh, ada misalkan hukum pinjaman ke bank seperti apa dan seterusnya. Di situ kita bisa harus pintar-pintar menyaring. Kalau kita nggak punya senjata untuk menyaring, ya sudah, jangan coba-coba. Kalau kita istilahnya asal cari, nanti kita percaya daripada informasi itu, ya sudah, kita alamat kita yang binasa. Maka lebih aman kita cari. Kalau nggak bisa mencari apa namanya artikel yang memang uh, pertengahan, artinya memang benar, maka kita coba mencari alim ulama atau ustadz atau orang yang kita anggap berilmu dan minta arah dari mereka. Nah, kemudian yang kedua, al-iktisar 'alal wajibat ma'a tarkil muharramat yudkhilul muslima ilal jannah. Nah, mencukupkan dengan melakukan yang wajib. Dengan catatan yang wajib tidak ditinggalkan. Karena kalau wajibnya aja ditinggalkan dia udah dosa juga, ya kan? Ma'a tarkil muharramat disertai dengan meninggalkan yang haram. Berarti apa? Yang haram-haram tidak diterabas. Nah, ini maksud daripada hadis tadi. Dan inilah kelompok muktasid. Kelompok muktasid. Itu yudhilul muslima ilal jannah. Bisa masukkan seorang muslim ke dalam surga. Nah, nah untuk interaktif eh, atau biar ada agak hidup ya. Kita latihan baca nggak apa-apa ya. Nah, Ana persilahkan Bapak Budowin. Di sini kan ada ini Pak ya. Hmm, ini di Aqwalus Salaf yang Ana lingkari nomor satu ini. Nggak apa-apa misalkan masih salah-salah. Ini buat latihan aja. Latihan membaca Arab Gundul. Nah, Fadl, Bapak Budowin nomor satu. Ila lil Hasanil Basri rahimahullahu taala Nah,
inna sa'an yaqulun min qala la ilaha illallah dakhala al-jannata faqala man qala la ilaha illallah fa'ada haqqaha wa fardaha dakhala al-jannah ila al-wahhab man bahu rahimahullah ta'ala alaysa la ilaha illallah mafatiha lil jannah qala bala walakin man mafatiha illa walahu asnana fa in jita bima fatahi lahu asnana fatahalak wa illa lam yaftah lak. Nah, wa illa lam yuftah lak. Nah, yang sebentar Pak ya. Dikatakan di dalam poin pertama, qila lil Hasan al-Basri rahimahullah. Pernah suatu waktu dikatakan kepada Al-Hasan al-Basri, yang seorang imam dari generasi tabi'in kalau nggak salah. Inna nasan yaqulun. Sesungguhnya orang-orang mengatakan, man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, dia akan masuk surga. Apa respon daripada Al-Hasan al-Basri? Ya. Faqal man qala la ilaha illallah fa'adda haqqaha wa fardaha dakhalal jannata. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dan tidak cukup sampai di situ, dia tunaikan hak-hak kalimat tersebut. Dia tunaikan kewajiban-kewajiban daripada kalimat tersebut, yaitu kalimat la ilaha illallah. Maka dia berhak masuk surga. Bagaimana la ilaha illallah diucapkan kalau ternyata dia masih melakukan kesyirikan? Bagaimana dia mengucapkan la ilaha illallah kalau ternyata masih meyakini keyakinan-keyakinan yang tidak benar daripada perkara akidah? Meninggalkan kewajiban agama dan seterusnya. Ya. Tentu di sana ada hak-hak. Makanya orang kufar Quraisy yang diperangi oleh Nabi SAW, bukan mereka tidak mengenal Tuhan. Abu Jahal dan kawan-kawannya yang merupakan musuh kaum muslimin tatkala itu, ya, mereka mengenal Allah. Bahkan di perang Badar, Abu Jahal berdoa kepada Allah, Nabi SAW juga berdoa kepada Allah. Ini gimana? Ya. Jadi bukan mereka tidak mengenal Allah. Kufar Quraisy itu kenal sama Allah. Kalau ditanya kepada mereka, siapa yang menciptakan kalian? Mereka bisa menjawab Allah. Siapa yang menciptakan langit? Allah. Sebagaimana orang-orang kafir sekarang, kalau kita tanya, siapa Tuhannya kaum muslimin? Allah. Mereka tahu. Mereka tahu. Ya. Jadi, la ilaha illallah itu ada hak yang harus ditunaikan. Ada kewajiban-kewajiban yang harus ditunaikan. Nah, orang kufar Quraisy, ya, satu sisi. Kelebihan mereka. Karena mereka paham betul bahasa Arab. Kalau mereka nantinya mengucapkan la ilaha illallah, maka konsekuensi yang dari mereka yang atas apa yang mereka ucapkan adalah harus meninggalkan Tuhan-Tuhan selain Allah. Mereka tidak lagi menyembah sesembahan-sesembahan selain Allah, apakah patung, apakah benda-benda, apakah benda bumi seluruhnya, patung, pohon, kuburan dan seterusnya, atau benda-benda langit, bintang, malaikat dan seterusnya.
Itu karena mereka faham makna la ilaha illallah. Paham betul. Itu konsekuensi. Mereka punya prinsip. Kalau mereka sudah ngomong itu, mereka nggak boleh lagi nyembah. Ya. Dan kita tahu bahwasanya di Masjidil Haram ketika itu penuh dengan berhala. Penuh dengan berhala. Ya, seperti itu. Waqila li Wahab bin Munabbih. Bahkan dikatakan kepada Wahab bin Munabbih, "Alaisa la ilaha illallah miftahul jannah." Ini masih ada kaitannya dengan nomor satu tadi. Bukankah la ilaha illallah itu kunci surga? Apa kata beliau? Tentu, benar. Qala bala, walakin tetapi ma min miftahin illa walahu asnan. Tidaklah ada yang namanya kunci kecuali dia memiliki gigi-gigi. Ambil kunci yang sering kita pegang setiap hari misalkan. Kita ambil contoh, kunci motor. Ya. Kunci motor yang dibikin oleh pabrikan motor, satu kunci itu tidak bisa untuk membuka motor-motor yang lain. Ya. Kuncinya sudah disetting sendiri secara khusus untuk motor ini, sudah kunci A untuk motor A, kunci B untuk motor B, kunci C untuk motor C, dan seterusnya. Tidak bisa ditukar. Ya. Fa in ji'ta bimiftahin lahu asnan futihalaka. Kalau kamu bawa kunci yang ada giginya, kamu akan dibukakan. Dibukakan apa? Pintu tersebut. Wa illa lam yuftah laka. Tetapi kalau ternyata kuncinya nggak ada gigi-giginya, gimana mau bisa buka? Maka la ilaha illallah, betul kita katakan kunci surga, tetapi kunci itu ada gigi-giginya. Makanya nanti kita kenal apa yang namanya dengan pelajaran, yaitu tentang uh, syarat-syarat la ilaha illallah, rukun la ilaha illallah, kewajiban-kewajiban daripada kalimat la ilaha illallah. Ya. Di antara syaratnya seperti misalkan kita harus mengilmuinya, ya, meyakini, ada qabul, ada inqiyad, ada sidq, ada ikhlas, dan seterusnya. Ada rukunnya dua rukun, yaitu ada nafi dan isbat. Ya. Dan yang penting adalah amaliyah daripada apa yang sudah kita ketahui daripada rukun, syarat, dan kewajiban la ilaha illallah. Ya. Nah, itulah miftahul jannah, la ilaha illallah. Tetapi tidak ada miftah kecuali pasti ada gigi-gigi. Pasti ada gigi-gigi. Nah, selesai kita membahas hadis ke-22. Nah, ini ada hadis ke-24. Ibu Tri hadir ya? Ibu Roshidah? Hadir, Ustadz. Alhamdulillah. Tuh, biar hidup ya. Kita persilahkan Ibu untuk membaca hadisnya, Ibu. Bentar, coba cek dulu ya. Ustadz, afwan saya sambil nyetir, mungkin Oh gitu? mendengarkan saja. Nah, Iya, apa? Ustadz. Apa? Maaf. Bentar, hadis 24 nih kayak panjang juga ternyata. Hmm. Hadis 20. Boleh tanya sebentar, Ustadz? Nah, silakan Ibu. Jadi tadi yang masuk surga, akan saya telah tadi 3 golongan itu ya, Ustadz. Ya. Yang pertama yang memang benar-benar langsung masuk surga gitu, Ustadz. Yang istilahnya dia meninggalkan yang haram, melakukan yang wajib, dan amalan-amalan lain yang mendukung. Gitu ya, Nah, Ustadz, yang golongan satu. Tadi saya terlambat. jadi saya ulang sebentar Bu ya. Ya. Kita tidak bicara tentang cara masuk surganya. Kalau cara masuk surganya itu dijelaskan dalam pelajaran akidah, orang masuk surga itu ada banyak cara. Ada yang langsung masuk tanpa diadab,
bahkan tanpa dihisab. Ada yang masuk dengan dihisab dulu, tapi tidak diadab. Ada yang masuk dengan hisab plus adab. Ya, itu cara masuknya. Terus, fokus yang kita bahas tadi bukan itu. Jadi, kelompoknya, jenis kelompok orang yang masuk surga itu ada 3. Dan itu nanti Ibu bisa buka ayat ke-32, kalau nggak salah, 30 surah Fatir ya. Surah Fatir. Yang pertama adalah kelompok yang banyak melakukan kezaliman atas dirinya sendiri. Dengan catatan ini adalah semua orang-orang beriman. Ya, ini kelompok pertama. Zalimul li nafsi. Ya. Dan itulah kelompok inilah yang jumlah manusianya paling banyak dari kalangan orang beriman. Dan itulah kita-kita. Ya mudah-mudahan Allah masukkan kita semua ke dalam surga. Dan artinya kelompok beriman yang masuk surga paling banyak nanti adalah yang golongan ini, zalimul li nafsi, banyak melakukan kezaliman. Zalim kepada dirinya sendiri, zalim kepada orang lain, zalim kepada Tuhannya, ya. Tapi dia tidak sampai zalim melakukan kesyirikan, ya. Tidak sampai kepada zalim kesyirikan. Zalim kepada sesama dan seterusnya. Zalimun li nafsi. Yang kedua, kelompok muktasid. Kelompok muktasid itulah yang dimaksudkan dalam hadis tadi. Dia mencukupkan menjalankan kewajiban dan mencukupkan menjauhi yang haram. Adapun yang mubah masih dia lakukan. Ya. Ini kelompok kedua. Ya, ini jumlahnya agak sedikit. Maksudnya lebih sedikit dari yang kelompok pertama tadi. Yang kelompok ketiga, inilah orang-orang spesial. Orang-orang yang istimewa, yaitu sabiqu bil khair, berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya. Dan kita jauh dari itu. yang kelompok kedua aja kita wallahu alam bisa masuk kelompok situ apa enggak. Ya. Ada kelompok ketiga yang paling spesial yaitu kelompok diisi oleh golongan para nabi dan rasul, para sahabat, ya, berlomba-lomba dalam kebaikan, yang sunnah terus dikejar, yang wajib terus dilakukan, tidak ditinggalkan, yang makruh ditinggalkan, harus dilakukan, seperti itu. Nah, semua itu Allah katakan jannatu adnin yadkhulunaha, surga Aden. Seluruh mereka nanti akan memasukinya. Ya, seperti itu Ibu. Ya mudah-mudahan Allah Azza wa Syukran, Jalla Ustaz. menjadikan kita. Ustaz ini mencoba hadis yang ke-24 ya Ustaz. Mau baca Ibu? Iya, mencoba ya. Nah, silakan. Sebenarnya Anda lihat dari saya panjang Bu matanya, nggak apa-apa Ibu. Iya. Atau yang 23 aja Anda pilihkan ya. Yang ke-23. Nah, ini Anda coba scroll di layar ke 23 aja. Coba yang 24 tadi panjang, dia hadis kudus. Nah, fadhal Ibu. Ngan Abi Malikil Harithi bni Ngasimil Asy'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tahuru satrul imani walhamdulillahi tamu tamsalu al-mizana wa subhanallahi walhamdulillahi tamsalani au tas au tamsal au tamsau ma bainas samawati wal ard wassalamu
wasolamuru wasodakotu burhana wasobru Ini siapa yang nebangin mereka? Udah bagus ya. diauhu wal Iya, belum diiniin ya. anu Kemarin datang siapa yang Tukang. huhatan Hujjatun. hujatan laka au alaika kulu nasi yagdu faba fabai'un nafsahu famu niquha au mu biquha wa wa rawahu Muslim. Insyaallah mumtazah Ibu Tering ya. Nah, an Abi Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW apa namanya? Afan ya, ini nanti mungkin enggak detail kita membicarakan hadis ke-23 karena waktu sudah mepet ya. Bersabda Nabi SAW, at-tahuru at-tuhuru ya. At-tuhuru pakai dhamma. At-tuhuru syatrul iman. Bersuci itu merupakan bagian daripada iman. Ya. Jadi kalau tuhur itu maknanya bersuci. Tapi kalau dengan fathah itu alat untuk bersuci. Alhamdulillah tamla'ul mizan. Dan zikir alhamdulillah memenuhi timbangan. Wa subhanallah walhamdulillah, dan zikir kalimat subhanallah alhamdulillah tamla'ani, keduanya memenuhi, atau dikatakan dalam riwayat lain tamla' ma bainas sama'i wal ard, memenuhi langit dan bumi, atau memenuhi antara langit dan bumi. Was-salatu nurun, dan salat itu adalah cahaya. Was-sadaqatu burhan, dan sedekah itu adalah bukti. Ya, bukti akan keimanan seorang hamba kepada Allah Azza wa Jalla dan imannya dia kepada hari akhir. Ya. Was-sabru diya, dan juga sabar itu merupakan diya, cahaya. Ya. Jadi bedanya nur itu cahaya, dia juga cahaya. Tapi kalau dia itu disertai rasa panas, ya, maka dikatakan dau'us syamsi, sinar mentari, sinar matahari. Adapun rembulan kita katakan nurul qamari, cahaya rembulan. Jadi cahayanya bulan itu tidak bersifat panas, hanya menerangi saja. Dan itulah sholat, dia ibarat cahaya. Adapun dau'us syamsi, cahayanya atau sinarnya matahari itu disertai rasa panas. Dan itulah kesabaran. Jadi kesabaran itu memang panas. Enggak ada sabar enggak panas. Sabar itu panas, pahit, berat. Ya. Sabar dalam banyak hal. Dan itulah akhlak yang mulia. Amalan yang besar pahalanya. Bahkan dikatakan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang yang sabar, ya, sabar ini bukan bukan mengeluh, bukan mengumpat, bukan mencela takdir, ya. Sabar, betul-betul sabar. Bagi orang yang bisa sabar, maka mendapatkan pahala yang tidak terbatas. Karena sebetulnya sabar nggak ada batasnya. Maka kesalahan orang mengatakan sabar ada batasnya, itu bukan sabar. Ya. Sabar itu tidak ada batasnya. Kalau ternyata tidak mampu sabar, berarti dia belum melakukan kesabaran yang betul-betul hakikat kesabaran. Maka bau syamsi itu, sinar mentari itu panas,
itu sinar mentari itu menerangi, tapi disertai rasa panas, dan itulah kesabaran. Sabar itu ada rasa panasnya, berat, ya. Wal Qur'anu hujjah laka. Al-Quran bisa menjadi argumentasi untuk dirimu, ya, membela engkau, ya, kalau kita amalkan Al-Quran. Au hujjatun 'alaika, atau dia menjadi bumerang yang akan menyerangmu kalau kita menentang Al-Quran, ya. Kalau kita menentang Al-Quran, hujjatun 'alaik. Ini bedanya kata la. Anda coba lingkari, ya. Ini laka itu menjadi argumentasi yang membela engkau, Al-Quran membelamu. Tapi kalau alaika, Al-Quran yang akan menyerangmu, ya, alaika, bumerang. Insya Allah teman-teman paham, ya. Bumerang itu kan itu yang macam ada olahraga lempar bumerang itu loh, ya. Kalau kita lempar, dia muter lagi, balik ke kita lagi. Itu udah muter-muter, ya. Menyerang kita sendiri. Nah, Al-Quran demikian. Al-Quran itu bisa menjadi bumerang untuk kita, atau bisa menjadi argumentasi bagi kita, ya. Tergantung bagaimana kita bersikap terhadap Al-Quran. Dan kalau kita bicara tentang iman kepada kitabullah, termasuk di situ adalah Al-Quran, khususnya Al-Quran, ya, karena itu menjadi pedoman hidup bagi kita, umat Nabi SAW. Di situ ada poin-poin yang harus kita perhatikan. Betul-betul kita imani, kita yakini kebenarannya, kita amalkan dan seterusnya. Kemudian kata sabda Nabi SAW, kullun nasi yaghdu. Setiap manusia itu dia berpagi dengan aktivitasnya. Yaghdu, ya. Fabai'un nafsahu, kemudian mereka menjual dirinya. Setiap pagi manusia itu menjual dirinya. Famu'tiquha au mubiquha. Maknanya gini, jadi di pagi, artinya setiap manusia masuk ke waktu pagi berikutnya dan seterusnya, itu ada dua kelompok manusia. Ada yang dia membebaskan dirinya, ya. Artinya dia ini melakukan kebaikan, ya, mengejar akhirat, istilahnya melakukan ketaatan kepada Allah. Atau ada yang orang modelnya mubiqah, membinasakan dirinya sendiri dalam kebinasaan, dalam dosa, maksiat dan seterusnya. Ya. Ini hadis ke-23 yang berbicara tentang amalan-amalan lain yang ada di dalam agama ini. Ya. Sholat, sedekah, ya, bersabar, beriman kepada Al-Quran, ya, bersuci, ya. Paling pertama tadi bersuci, ya, dan seterusnya. Ini kalau kita lihat, ya. Nah, ini yang at-ta'rif rawi kita lewati. Nah, ini tadi yang saya sebutkan. Ma'ani al-kalimat at-tuhur bi dhammi ta, dengan dhammah ta. At-tathiru bil ma'i minal ahdath. Bersuci dengan menggunakan air dari hadas. Ya. Bukan mensucikan najis, ya. Kalau mensucikan najis itu kan ada namanya, istilahnya apa, ya? Yang membersihkan najis itu babnya beda. Jadi kalau hadas itu, ya, lebih kepada orangnya, ya. Jadi habis buang air besar, buang air kecil, buang angin, namanya berhadas kecil. Terus ada lagi orang, misalkan berhadas besar, misalkan dia dalam kondisi junub, ya, haid dan seterusnya, dia berhadas besar. Jadi kondisi lebih kepada orangnya. Adapun najis, maka dia ainnya. Jadi kayak misalkan air liur anjing atau kotoran manusia itu najis, ya. Itu najis. Kalau hadas tadi. Nah, syatrul iman, nisful iman, setengah daripada iman. Wa as-sadaqatu burhan hujjatun wa dalilun ala imani fa'ilha bimujazatihi bis-thawabi 'alaiha yaumal qiyamah. Lianna al-munafiq yamtadi'u minha likauni la ya'taqidu ats-thawab fiha. Nah, ini bukti iman seorang hamba itu dengan sedekah. Ya, dengan bersedekah. Adapun orang-orang munafik, ya, mereka tidak yakin dengan yang namanya pahala sedekah.
Kemudian al-hathu, ini masuk ke bab faidul hadis. Al-hathu 'ala al-wudu' wa bayani manzilatihi minad din. Anjuran untuk berwudu dan di sana ada penjelasan tentang kedudukan wudu itu dalam agama. At-tuhuru syatrul iman li'anna khisalal imani 'ala qismain. Bersuci itu merupakan setengah keimanan karena ciri-ciri dia beriman itu terbagi kepada dua. Ahaduhuma yutahhirul batin wa huwal qalb, atau yatuhurul batin wa huwal qalb. Sucinya batin yaitu hati, wal akhar yatuhurul zahir wa huwa tatahhur bil ma. Sucinya sesuatu yang zahir yaitu bersuci dengan menggunakan air. Fahum nisfani bihadzal i'tibar wa fi tawjihin kauni at-tuhur syatrul iman aqwalul mukhar wallahu a'lam bi muradi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi intinya di sini muallif ingin menyampaikan maksud penggalan hadis yaitu at-tuhuru syatrul iman, ada banyak pendapat. Ya, ada banyak pendapat. Ya. Dan beliau di akhirnya mengatakan wallahu alam. Allah yang lebih mengetahui apa maksud Nabi SAW ketika bersabda mengucapkan perkataan tadi at-tuhuru syatrul iman. Karena ada ulama mengatakan maksudnya setengah keimanan itu bersuci setengahnya dalam masalah hati. Setengahnya lagi dalam masalah yang zahir. Ada lagi pendapat yang lain aqwalul mukhar dan tidak disebutkan oleh muallif. Intinya banyak pendapat. Ada juga nanti berbicara masalah tauhid dan seterusnya. Nah, kemudian yang ketiga, al-hathu ala hamdillah wa tasbihihi wa bayani fadlih. Anjuran untuk kita memuji Allah dan mensucikannya. Dan juga di sana ada penjelasan tentang keutamaan tahmid dan tasbih. Kemudian yang keempat, bayanu anna sholata nurun. Penjelasan bahwasanya salat itu adalah cahaya. Ya. Bayan anna shadaqata burhan wa dalilu ala sidqi imani sahibiha. Penjelasan bahwasanya sedekah itu bukti keimanan dan menunjukkan bukti bahwa dalilun bukti ala sidqi jujurnya iman seorang hamba. Kemudian yang keenam, bayanu anna sabra diyaun. Penjelasan bahwasannya kesabaran itu merupakan diya, ya, sinar yang panas. Wa annahu yahsulu minhu masyaqqah 'alal insan. Dan bahwasanya kesabaran ini akan muncul atau akan ada pada manusia ketika dia sedang berusaha bersabar, masyaqqah, rasa berat. Kama tahsulul masyaqqah bil harar, sebagaimana sulitnya kondisi ketika sedang panas di bawah sinar matahari. Bayanu annal Qur'ana hujjatun lil insan aw alaih. Penjelasan bahwasanya Al-Qur'an itu bisa menjadi argumentasi bagi manusia atau bisa menjadi bumerang bagi manusia. Nah, kemudian ada perkataan salaf yang cukup banyak. Tidak kita baca ya. Nah, karena waktunya sudah lewat daripada pukul 10. Nah, demikian ya teman-teman semua ya, Bapak Budawin, Ibu Tri, dan Ibu Rasyidah. Karena waktu sudah habis ya. Mungkin pembahasan kita pada pagi hari kita cukup sampai di sini. Dan Alhamdulillah kita sudah bisa berbicara atau saling berdiskusi tentang dua hadis yang merupakan jawami'ul kalim, yang ini juga merupakan poros agama yang telah dikumpulkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitab beliau Al-Hadits Al-Arba'in, atau dikenal hadis Arba'in An-Nawawi, ya, hadis 22 dan 23. Mudah-mudahan bermanfaat dan akhirnya apa yang benar datang dari Allah Azza wa Jalla, apa yang salah datang dari diri saya dan syaitan. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Ya. Kita akhiri pertemuan pagi hari ini menjelang siang dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.